Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga mampu berdiri di sini dalam rangka memperingati 17 tahun fraksi PKS DPR RI dan mengenang kembali peringatan Hari Pahlawan. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku sebangsa dan setanah air, izinkan saya di sini berpidato membawakan biografi pahlawan nasional Raja Haji Fisabilillah. Warkah wasiat Raja Haji Fisabilillah pada semua bangsa Melayu. Segala puji bagi Allah dan sholawat salam ke atas Nabi serta keluarganya sekalian. Kehadirat umat Melayu di seluruh dunia. Wabadu, maka inilah warkah daripada Raja Haji yang fakir lagi hina di depan Allah Ta'ala. Demi malaikat yang menjadi saksi, demi pena yang melarikan wacana, dan demi lembaran yang menjadi wahana. Ketahuilah olehmu wahai umat Melayu, peperangan ini bukanlah peperangan orang-orang Bugis, tetapi ini adalah peperangan untuk mengembalikan marwah dan kehormatan sekalian diri orang-orang Melayu yang telah dipijak-pijak oleh penjajah Belanda laknatullah. Hadirin sebangsa dan setanah air, begitulah sebagian kutipan daripada Raja Haji Fisabilillah, sosok pahlawan nasional yang melegendaris di tanah Melayu. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Hulu Sungai Riau 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Jasadnya dimakamkan di Pulau Penyengat Indrasakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Raja Haji Fisabilillah merupakan adik dari Sultan Selangor pertama, Sultan Salahuddin, dan paman Sultan Selangor kedua, Sultan Ibrahim. Namanya diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang, Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu Kota Siberjaya, dinamakan Masjid Raja Haji Fisabilillah. Perjuangan Raja Haji Fisabilillah melawan pemerintah Hindia Belanda dimulai sejak Belanda berkeinginan untuk bekerja sama dengan Kerajaan Riau Lingga. Pada tahun 1782, kedua pihak bertemu dan menghasilkan beberapa poin kerjasama. Salah satunya membagi dua rampasan bila kapal asing memasuki daerah kekuasaan Riau Belanda. Sewaktu kapal Inggris memasuki kawasan Pulau Penyengat, kemudian kapal dari Kerajaan Riau memberhentikan kapal tersebut serta mengambil barang-barang dari kapal. Sesuai isi perjanjian kerjasama dengan Belanda, bahwa hasil rampasan kapal musuh dibagi menjadi dua. Peristiwa ini disampaikan kepada pihak Belanda di Malaka. Kemudian Raja Haji Fisabilillah sengaja memberikan semua rampasannya. Dia ingin mengetahui sikap Belanda. Namun sekian lama menunggu, Belanda tidak juga memberikan kabar. Sikap ini membuat Raja Haji Fisabilillah menghentikan perjanjian kerjasama dengan Belanda yang mulai banyak bohongnya. Dia mengetahui dampak yang terjadi apabila menghentikan kerjasama. Oleh karena itu, ia segera mendirikan benteng pertahanan, kapal perang, serta gudang museum peluru senjata api. Prediksi Raja Haji Fisabilillah benar. Belanda datang menyerang dan pertempuran pun terjadi.
Merasa tersudut, pihak Belanda meminta untuk menghentikan peperangan dan menawarkan perundingan. Raja Haji Fisabilillah menerima tawaran tersebut dengan syarat kapal perang Belanda tidak boleh memasuki kawasan Pulau Penyengat. Raja Haji menjemput pihak Belanda di luar perbatasan. Ketika hendak menjemput Belanda, pihak Belanda menyerang kembali. Pertempuran terjadi di antara jalur laut menuju Pulau Penyengat ke Tanjung Pinang. Tiba-tiba air laut surut. Kapal tak dapat bergerak. Apalagi kedua pihak menghentikan tembak-menembak. Sewaktu diperiksa, kapal Belanda kehabisan mesiu. Penyimpanan mesiu hanya ada di Pulau Penyengat. Tentara Belanda menuju Pulau Penyengat. Ketika sampai, warga dibunuh oleh tentara Belanda. Kekacauan itu membuat Raja Haji Fisabilillah segera menuju Pulau Penyengat. Raja Haji Fisabilillah menyamar sebagai pendayung. Tetapi para pendayung ketakutan waktu itu. Tembakan peluru dari Belanda menuju berbagai arah. Mereka tidak berani melihat ke depan. Keseimbangan kapal pun goyah. Dalam kondisi itu, Raja Haji Fisabilillah berupaya menjaga keberanian para pendayung. Begitu sampai di pantai, Raja Haji Fisabilillah menembak kapal Belanda tepat di mesin kapal dan berhasil meledakkannya. Pada tahun 1784, Raja Haji berkeinginan untuk menyerang Belanda di Malaka. Sultan Mahmud Shah, keponakan beliau, melarang kepergian Raja Haji. Dia mendapat firasat buruk mengenai kepergiannya. Ketakutan Sultan Mahmud Shah benar. Raja Haji dan tentaranya kalah berperang di Malaka. Kisah tersebut yang menjadikan Raja Haji Fisabilillah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1997. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita menghargai dan menghormati pahlawan kita, Raja Haji Fisabilillah, pahlawan bangsa Melayu, bangsa Indonesia. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.